Dan air besar yang akan terjadi itu berupa gempa di laut. Tapi gambaran terbesarnya yang pastinya akan ada kejadian pesawat lagi sih. Selanjutnya adalah Mian lihat di sini ada fenomena video. Ini video vulgar yang dilakukan oleh artis berinisial R dan ada N. Videonya itu yang pertama ada bersetubuh dengan orang lain. Adanya gempa, mungkin ada air juga yang akan pasang gitu. Jadi diharapkan untuk setiap orang boleh bahagia berkumpul bertamasya dengan keluarga untuk merayakan tahun baru, tapi hendaknya juga tetap Merapat ke pertengahan bulan terakhir tahun 2022, suasana alam semakin misterius. Banyak peristiwa mengejutkan yang tak bisa terbayangkan sebelumnya. Mulai dari bencana hingga ancaman bom, mewarnai akhir perjalanan tahun ini. Lantas, ada apa saja di tahun 2023 mendatang? Bagaimana suasana panggung selebriti yang selalu menjadi pusat perhatian publik? Berikut ini telisik mistik 3 anak indigo yang selama ini dikenal waskita, membaca tanda-tanda masa depan. Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Dunia hiburan sepanjang tahun depan akan banyak cerita mengejutkan. Lewat telisik mistik yang dilakukan melalui medium air dalam gelas, Mian melihat sejumlah peristiwa besar terjadi di panggung selebriti. Akan ada skandal perselingkuhan yang terbongkar. Kemudian, komedian yang terjerat kasus narkoba. Serta yang mengagetkan netizen, terkuaknya kisah kehamilan seorang selebgram yang belum menikah. Mian lihat di sini akan ada artis atau selebgram yang hamil di luar nikah. Umurnya masih muda dan karena hamil duluan sampai kabur gitu. Dua, ada selebriti yang terkena narkoba. Nah, selebriti ini ada di kalangan komedian, artis, dan penyanyi. Tapi Mian di sini gambaran jelas di kalangan komedian. Bentukannya secara fisik dia tidak terlalu tinggi, tapi sekitar 160-an lah tingginya ya. Mian lihat di sini ada fenomena video. Ini video vulgar yang dilakukan oleh artis berinisial R dan ada N. Videonya itu yang pertama ada bersetubuh dengan orang lain, yang kedua itu ada perselingkuhan. Dia pernah ikut iklan sinetron juga. Artis yang terseret kasus hukum dalam teropong batin Mian ada beberapa orang. Misalnya saja, selebriti yang terbawa kasus penipuan. Lalu, artis yang masuk penjara karena perdebatan sengit sesama pesohor. Tapi yang tak kalah menarik ialah artis yang dilaporkan ke polisi karena perbuatannya. Artis ini sangat terkenal. Mian menyebut cirinya berkepala plontos. Ada artis lumayan terkenal, ciri-cirinya botak. Dia mengalami masalah, tapi di sini Mian nggak tahu masalahnya secara jelas apa. Tapi sampai berujung ke ya laporan-laporan ke kepolisian gitu. Ada salah satu keluarga artis yang lumayan hits. Ya banyak yang kenal dan Instagramnya aja banyak jutaan gitu kan, bahkan puluhan juta yang mengikuti. Dia mengalami sebuah masalah di mana sampai kasus itu terus naik
gitu, dan dia ngeluarin untuk menyelesaikan masalah itu sampai keluar banyak uang. Inisialnya R. Tapi untuk kasusnya belum jelas ya, kelihatan ini kasusnya apa gitu. Tapi ini bakalan terjadi gitu. Dia bakalan kena kasus seperti penipuan atau apa ya gitu. Karena ini di bidang bisnis sih. Dua peristiwa kematian yang sangat pahit dilihat Mian terjadi setelah tahun 2023 memasuki pertengahan. Seorang selebgram tertangkap bayangannya melakukan bunuh diri. Cirinya, rambut panjang, cantik, dan sangat populer. Kemudian kasus kematian yang lebih dramatis terjadi saat ada satu keluarga selebriti mengalami peristiwa pembunuhan. Ada salah satu keluarga, dia dibunuh. Nah, ini artis. Mungkin karena faktornya apa ya, Mian juga masih dia tuh dibunuh gitu keluarganya. Ini kasusnya panjang sih, jadi sampai di mana menelitinya juga agak sulit karena bukti-bukti yang sedikit dan itu pintar banget sih orangnya. Mian lihat di sini ada kasus bunuh diri. Nah, ini di kalangan selebgram, dia bunuh diri yang pertama minum racun. Terus yang kedua mungkin karena kasus perekonomian, dia loncat di apartemen. Nah, ini wanitanya rambutnya panjang dan selebgram. Sejumlah peristiwa dramatis akan dialami para selebriti, mulai dari kasus hukum hingga pembunuhan. Lalu, bagaimana dengan artis-artis yang rumah tangganya hancur di tahun 2023? Adakah yang akan bercerai? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Satu orang selebriti dalam pandangan mata batin Mian akan berpisah dengan pasangannya. Mereka sudah menikah 4 tahun, namun tak kunjung dikaruniai momongan. Itulah yang membuat keduanya memilih jalan perceraian. Artis ini dari kalangan penyanyi ternama dengan karir profesional yang bagus. Saya lihat di sini ada artis yang dia itu sudah menikah lama sih, nggak terlalu lama juga, sekitar 3 tahun atau 4 tahun ya. Di sini dia tidak mempunyai keturunan, sehingga di tahun depan itu akan mengalami perceraian. Dia itu 3 atau 4 tahun gitu ya. Tahun depan itu berujung perceraian. Padahal artis itu profesional dan seorang penyanyi. Perceraian selebriti juga menjadi perhatian Fury Harun. Sebagai anak indigo, ia melihat akan ada artis yang perselingkuhannya terbongkar hingga pernikahannya dengan istri pertama runtuh. Padahal selama ini pasangan tersebut dikenal harmonis dengan kehidupan yang manis. Tapi rupanya perselingkuhan yang ditutup rapat terkuak oleh karena istri mudanya mulai berani muncul di ruang publik. Perceraian selebriti yang mungkin selama ini selalu menampilkan sisi kehidupan yang harmonis gitu. Lalu juga ada hubungan yang ditutup-tutupi selama ini ya, karena mungkin si pria masih memiliki pasangan gitu, tetapi di 2023 nanti akan terbuka. Jadi si istri mudanya ini akhirnya sudah berani membuka diri karena memang sudah ada izin dari istri sahnya, akhirnya semua orang bisa tahu gitu bahwa dia sudah menikah dengan sosok pria ini gitu. Dari Mahdiro Eji diperoleh kabar yang lebih menghebohkan karena jagat hiburan diwarnai oleh peristiwa rumah tangga yang merembet ke ranah hukum. Inisialnya R dan S. Kalau
kita cerita dari dunia keartisan akan banyak kehebohan sih di tahun depan. Ada inisial R yang juga akan bermasalah. Setelah itu ada S juga yang akan bermasalah. Tapi permasalahan tentang rumah tangga dan faktor hukum. Mendekati akhir tahun, bumi Nusantara banyak diguncang peristiwa mengagetkan, terutama oleh banyaknya bencana. Lantas, akankah tahun depan bencana alam masih mengancam kita? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bencana alam yang mengguncang banyak wilayah Indonesia mendekati akhir tahun. Rupanya menjadi sinyal untuk berhati-hati di tahun depan. Menurut penglihatan Mahdiro Eji, unsur utama penyebab bencana di tahun depan adalah air. Jadi di 2023, jadi kalau yang termasuk perhitungan Chinese itu ada Pace, itu di tahun ini dengan tahun depan itu ada tahun unsur air. Nah, tahun ini unsur air besar. Makanya dari awal pertamanya itu Eji udah selalu bilang tahun ini waspada sangat banyak air. Nah, tahun depan untuk bencana itu masih tetap akan ada air. Dan yang pastinya tahun depan juga untuk longsor itu juga akan makin banyak. Jadi kalau di unsur air itu akan sangat banyak masalah tidak terduga. Kalau untuk alam, masalah tidak terduganya itu kecenderungan yang seperti air besar yang kayak banjir, rob, termasuk juga tsunami. Itu akan sangat banyak banget di tahun ini. Tapi kalau mungkin untuk ke tsunami-nya itu akan terperiode lah ya. Dan air besar yang akan terjadi itu berupa gempa di laut. Gambaran terbesarnya yang pastinya akan ada kejadian pesawat lagi sih. Kecenderungan akan di pertengahan menuju akhir sih. Unsur air dan angin juga menjadi fokus penerawangan Mian. Tapi yang mendebarkan adalah terjadinya getaran besar pada bumi yang kekuatannya mencapai 7 skala Richter. Selain itu, ada tanda-tanda 4 gunung berapi aktif di Indonesia akan mengalami guncangan. Salah satu yang paling mungkin meletus adalah Gunung Merapi yang keramat. Mian lihat di sini ada pergerakan elemen tanah sekitar 7 skala Richter. Semoga nggak lebih, karena ini gambarannya jelas banget. Dan terjadi di Jawa Barat, karena Mian sekarang lagi terkoneksi dengan keadaan alam Jawa Barat. Ada bencana seperti 4 titik merah Gunung Merapi. Jelas banget, yang awalnya dia tidak erupsi, tapi sekarang mulai abu vulkaniknya mulai merah dan terlihat. Bahkan terjadi banyak ratusan guncangan kecil. Yang ditakutkan adalah meletus. Nah, dari salah satu 4 gunung tersebut. Di sini Mian lihat pergerakan angin yang kencang. Yang pertama di daerah Bogor. Terus ada beberapa tempat di Jawa Barat yang energi anginnya itu kencang. Takutnya yang Mian takutkan adalah si angin ini menjadi sangat kencang. Dari Furi Harun diperoleh gambaran bahwa gempa bumi akan mendominasi peristiwa alam di tahun depan. Tapi secara khusus, Furi mengajak bukan hanya untuk berhati-hati, tapi melindungi diri dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik. Salah satu tolak bala yang bisa dilakukan adalah bersedekah, donor darah, atau melepas unggas yang terkurung, terutama burung pipit. Tujuannya untuk menghindari semua mara bahaya di tahun yang diwarnai banyak bencana. Adanya gempa, mungkin ada air juga yang akan pasang gitu. Jadi diharapkan untuk setiap orang
boleh bahagia berkumpul bertamasya dengan keluarga untuk merayakan tahun baru, tapi hendaknya juga tetap bersedekah kepada manusia lain dan juga kepada alam semesta supaya semuanya seimbang. Kalau bisa melepas burung pipit, lalu juga donor darah agar di 2023 sana jalannya lebih baik, lebih sehat gitu, dihindarkan dari kecelakaan dan juga penyakit. Sebagai manusia, apabila kita sudah berpenghasilan, tentunya harus sedekah kepada fakir miskin atau anak yatim ya. Lalu yang kedua juga sedekah alam. Sedekah alam bisa dilakukan dengan cara melarung ya, atau buang sial, atau juga melepaskan burung pipit gitu. Jadi melepaskan makhluk-makhluk dari kungkungan. Untuk orang-orang yang sering berkendara atau sering terserang penyakit, baik penyakit-penyakit yang ringan ataupun penyakit-penyakit berat ya. Kalau memang kondisinya baik dan bisa melakukan donor darah, lakukan donor darah minimal 6 bulan sekali ya. Karena apabila kita mendonorkan darah kita dengan ikhlas, dengan sukarela kepada semesta, maka semesta tidak akan mengambil darah kita secara paksa, baik melalui kecelakaan ataupun wabah penyakit gitu. Tahun 2023 yang sebentar lagi datang memiliki tanda-tanda bahaya. Banyak peristiwa alam terjadi, terutama disebabkan oleh unsur air. Sementara itu, kehidupan glamor para selebriti juga tak luput dari peristiwa-peristiwa dramatis. Tapi mudah-mudahan semua selamat melewati tahun 2022 serta menjalani tahun 2023 mendatang. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.